semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi di channel YouTube Stocks Indonesia. Tidak terasa, kita sudah ada di akhir minggu lagi, ya. Waktu sangat cepat berlalu. Mungkin karena kita trading saham dan market beberapa waktu ini, satu minggu ini bergerak dengan sangat menyenangkan. Kalau mungkin ada juga yang bilang, kok menyenangkan Pak, nyebelin gitu. Ya, tapi di garis bawahi ya, karena kita punya kesibukan, kita melihat market, makanya kita sampai mungkin kita tidak jadi lupa waktu. Dan seperti biasa, di penghujung minggu, di akhir minggu, saya ingin membagikan sesuatu hal yang semoga bisa menjadi perenungan kita di akhir minggu ini. Di akhir minggu ini, saya mau mengajak Bapak Ibu berbicara mengenai uncertainties. Ya, uncertainties itu apa sih? Banyak orang yang bilang, apa tuh itu Pak? Uncertainties itu berbicara mengenai ketidakpastian. Kita tahu kan, kondisi dunia saat ini penuh ketidakpastian. Harga naik dengan luar biasa. Ya, komoditi naik dengan luar biasa. Kita pasti semua ngalamin sebenarnya. Dalam sehari-hari keseharian kita sering kali ngalamin. Itu sering kali makanya kita suka ngomong ya spekulasi, spekulasi ini, spekulasi itu, apapun itu, ya. Kita banyak hal menemukan ketidakpastian dalam segala bidang, dalam segala aspek gitu ya. Dan akhir-akhir ini khususnya di tengah kondisi di pandemi ini kita betul-betul mengalami ketidakpastian yang sangat ekstrim lah kita bilang ya. Boleh sampai kita itu menggedor hati kita, menggedor kita punya conscious mind, kita punya pikiran kita ya. Kenapa? Karena ketika terjadi COVID-19 ini ya itu kan karena muncul strain virus baru ya, belum lagi dengan harga yang naik turun dan dunia tiba-tiba harus berhenti jebret gitu ya, berhenti dan tidak beraktivitas, terus orang jadi bingung ini mau sampai kapan dan bagaimana. Itu memicu ketidakpastian yang sangat-sangat besar ya. Dan kita kalau ngomong itu baru ngomong lockdownnya, ngomong dunia baru henti berputar, kita belum ngomong pengobatannya, vaksin, apakah vaksin ini benar, bagus untuk tubuh kita, pengobatan ini yang kita, kalau yang waktu kena COVID itu rasa apakah obat ini adalah benar untuk mengobati COVID. Pada awal-awal COVID di tahun 2020-an ya, di 2 tahun yang lalu, dokter serba bingung ya ketika menghadapi pasien yang COVID itu, semua bingung. Ini harus dikasih obat apa, bagaimana? Dan itu sebabnya pada awal-awal terjadi pandemi banyak sekali yang meninggal ya dibandingkan sekarang. Ya, memang waktu kemarin juga pada waktu gelombang kedua juga BEM dihadapkan juga dengan kasus yang sangat tinggi dengan tingkat kematian yang sangat besar. Itu juga karena strain virus baru yang sangat-sangat jahat ya. Berangsur-angsur semakin kesini semakin strain virusnya semakin lunak, quote unquote. Kita juga berharap tidak sampai seperti tambah parah. Kita berharap ekonomi bisa segera pulih ya. Dan tambah lagi ketika belakangan ini isu perang lagi ya, tambah lagi muncul ketidakpastian. Kita tahu harga komoditi naiknya luar biasa, bahkan batu bara mencapai 4 kali lipatnya ya, naik 4 kali lipat. Belum lagi harga oil yang mencapai mungkin ya hampir 1 kali lipat lah ya. Terus belum harga nikel juga naiknya ngeri sekali ya. Harga komoditi semua naik dengan luar biasa dan memicu inflasi juga yang besar-besaran di beberapa negara. Dan kita tentu saja tidak mau sampai ke Indonesia ya. Dan Indonesia juga sebenarnya juga mengalami inflasi, cuma nggak se-ekstrim mereka karena banyak hal pemerintah masih bantu untuk subsidi. Contoh listrik, BBM ya, itu pemerintah masih bantu. Itu kalau mau floating kayak negara-negara maju lainnya, ketika harga komoditi naik, tagihan pengeluaran juga tiba-tiba naik, itu bakal chaos ya, bakal panik sekali. Dan itu yang terjadi sebenarnya di Eropa, di negara-negara maju lainnya, itu yang mereka terjadi. Makanya mereka rakyatnya juga meminta pemerintah untuk kembali beli migas dari Rusia, atau kalau nggak at least
bagaimana lah peran aktif dari negara-negara produsen minyak untuk segera bagaimana caranya untuk menurunkan gitu ya. Dan batu bara juga bagaimana caranya supaya batu bara juga bisa harganya bisa lebih stabil gitu. Nah, kenapa bisa naik dan kenapa bisa sampai seperti itu? Itu tidak lebih dari supply dan demand. Ya, demand-nya tinggi tapi supply-nya sedikit. Nah, negara-negara produsen seperti Indonesia, ya salah satu produsen batu bara terbesar juga. Terus ada lagi dari Australia juga yang produksi batu bara. Nah, saat ini Cina menahan produksi batu baranya dan tidak untuk diekspor keluar, mungkin dia malah lebih suka beli karena dia merasa ini ke depan adalah kekuatan ekonominya dia dan sebagainya. Dan dari negara-negara produsen ini untuk mengangkut ke negara-negara yang beli, ya mereka itu tidak ada transportasinya, kapalnya mungkin nggak ada atau terjadi keterlambatan dan sebagainya sehingga membuat harganya naik sangat tinggi. Ya, ini yang kejadian. Nah, terus bagaimana kondisi ekonomi ke depan bagaimana ya? Penuh ketidakpastian ini ya. Semua pada bingung, ini apa yang terjadi dan harus bagaimana? Harus bagaimana untuk menghadapi uncertainty ini ya, teman-teman pasti pada bingung. Ini kita harus terus bagaimana Pak untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini? Ada 4 hal yang saya temukan yang kita harus untuk menghadapi ketidakpastian. Dan kita harus tahu karakteristik dari ketidakpastian itu karena ketidaktahuan, karena kurang pengetahuan. Jadi untuk bisa kita menghadapi uncertainty, ketidakpastian ini, kita harus tidak boleh malas, tidak boleh cuek. Kita itu harus proaktif, harus peran aktif. Kita harus bergerak ya, nggak boleh cuma diam saja. Semakin kita diam, kita ini akan semakin pusing, kita akan semakin stres. Ya, kita harus proaktif, harus belajar sesuatu ya. Itu nomor 1, tidak boleh cuek, nggak boleh malas ya. Nomor 2, kita harus punya pengetahuan ya. Cari tahu, punya skill baru. Apapun itu ya, itu penting sekali. Pengetahuan ini penting, sangat-sangatlah penting. Kita menjadi bisa menghadapi ketidakpastian kalau kita punya ada backup, kita punya second plan ya, second plan untuk bagaimana sih kita bereaksi untuk seperti apa ya. Dan itu berhubungan dengan nomor 3 dan nomor 4. Nomor 4 sehingga ketika kita punya pengetahuan, kita punya persiapan. Kita antisipasi, kita bisa mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Contoh, ketika terjadi pandemi, saya yakin banyak di antara kita yang kecolongan tidak punya masker. Sehingga waktu itu masker naik sampai gila-gilaan yang harganya cuma 20.000 naik sampai menjadi satu box 200.000. Ya, itu masker yang sangat-sangat sederhana loh, cuma masker hijau yang biasa masker bedah gitu toh. Itu tadinya cuma 20.000 aja satu box dan naik sampai melambung tinggi, digoreng habis. Dan luar biasa sekali pada waktu itu. Belum lagi ketika pandemi kedua, obat juga digoreng habis. Obat yang harusnya cuma berapa ratus ribu digoreng sampai jutaan, bahkan ada yang sampai puluhan, sampai belasan juta bahkan. Ya luar biasa sekali. Itu kita harus punya persiapan. Dengan punya pengetahuan, kita harus punya persiapan. Dan terakhir, nomor 4, kita jadi punya daya tahan. Ketika kita punya persiapan, kita jadi punya daya tahan untuk bisa jalanin ini, kondisi seperti ini itu sampai berapa waktu lamanya. Itu yang penting. Tanpa daya tahan kita tidak tahu. Kita tidak tahu ini sampai kapan akan berlangsung. Betul nggak? Setuju nggak? Jadi kita tidak tahu. Oke, itu uncertainty sendiri ya yang ada sedang kita alami di dunia dan di diri kita saat ini, di ekonomi Indonesia saat ini. Dan bagaimana dengan dunia saham? Korelasinya apa dengan dunia saham? Nah, dalam trading saham kita sering kali di mungkin Bapak Ibu ada pernah dengar nggak istilah kayak don't predict but anticipate. Maksudnya jangan prediksi, kita antisipasi saja. Nah, ini saya agak kurang setuju dengan istilah ini. Ya, istilah ini kita nggak boleh telan bulat-bulat tanpa kita cermati sebelumnya, nggak boleh. Kita don't predict but anticipate itu sebenarnya kita kalau berbicara mengenai uncertainty tadi ya, uncertainty ini, kita bukannya don't predict gitu. Kita kayak contoh, kayak kondisi COVID-19, pandemi COVID-19 saat ini yang kejadian. Itu sebenarnya kondisi yang serupa pernah terjadi ratusan tahun yang lalu. Ya, ketika flu Spanyol, ya Spanish flu.
Nah, ketika itu terjadi juga sama, dunia juga bam, kematian di mana-mana. Untuk negara lockdown juga banyak. Nah, ketika itu hal-hal apa yang mereka lakukan ya sama, pakai masker, social distancing, itu yang dilakukan juga di saat ini. Dan kalau kita tidak belajar dari masa lalu ya percuma. Dan itu dari sisi penyakit ya, COVID-19 ya. Nah, kalau kita bilang don't predict but anticipate, kita harus tahu dulu di dunia ekonomi, dunia trading, dan kalau kita berbicara mengenai dunia secara keseluruhan, sebenarnya dunia itu memiliki pola-pola tertentu yang cenderung berulang. Nah, salah satu dalil dari Dow Jones ya, Dow Jones itu dia mengatakan bahwa history tends to repeat. Nah, sejarah itu cenderung berulang. Nah, sebenarnya kalau berbicara mengenai hal itu, istilah don't predict but anticipate menjadi agak-agak kurang relevan. Itu sebabnya saya nggak menghilangkan don't. Kita harus predict dulu. Kita harus melakukan analisa dulu ya. Predict dalam hal ini bukan berarti kita menjadi memprediksi bakal begini jadi kita ambil itu bulat-bulat. Enggak, kita bicara mengenai probabilitas. Ya, kita berbicara mengenai probabilitas. Sejarah selalu berulang, kondisi selalu berulang. Nah, kalau kondisi seperti ini di saat krisis akan terjadi seperti ini. Kalau kondisi perang, biasanya harga komoditi naik. Itu sudah terjadi sebenarnya di zaman dulu ketika Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, hal yang sama sudah terjadi. Komoditi tiba-tiba BM naik, habis komoditi naik, apa yang muncul belakangan kemudian itu sebenarnya sudah ada cycle-nya, sudah ada siklusnya. Nah, dari itu makanya kita mempredik, betul nggak? Kita memprediksi. Karena kita melihat sejarah masa lampau sudah pernah terjadi, maka melihat kondisi hari ini kita mempredik. Kayak saya, Bapak Ibu nonton video-video saya memberikan saham apa yang harus kita beli ketika terjadi perang. Silakan Bapak Ibu nonton videonya. Mungkin nanti saya akan sematkan di sini linknya ya, nanti Bapak tinggal klik. Tapi Bapak Ibu bisa cari juga di channel YouTube kita, scroll gitu ya. Yang video-video yang saya upload ada kok banyak video-video yang mengenai perang, yang mengenai ini. Nah, itu sebenarnya bukan kita berbicara mengenai perang ya, tapi berbicara bagaimana cara saya menganalisa dan kemudian ketika saya mempredik, menganalisa, dan terjadilah yang kita sebut sebagai antisipasi. Nah, ketika saya sudah lihat, kalau perang biasanya harga komoditi naik. Nah, ketika harga komoditi naik, itu menjadi antisipasi kita. Apa yang harus saya lakukan kemudian? Saya bereaksi. Betul nggak? Jadi kita prediksi, kita kemudian analisa, dan terjadi sesuai apa yang kita analisakan, kita antisipasi. Kalaupun tidak sesuai, kita juga harus tahu kita mau ngapain. Jadi, bukan masalah don't predict-nya, tapi kita bagaimana cara kita memprediksi dan kita menganalisanya. Kata-kata don't predict nggak bisa kita ambil bulat-bulat lagi satu, karena apa? Karena kalau kita nggak mempredik, kita anticipate terus, itu membuat kita menjadi seorang yang impulsif. Itu berbahaya sekali. Di sini saya tidak menyarankan teman-teman untuk menjadi seorang yang impulsif. Saya menyarankan teman-teman untuk menjadi orang yang kalau mengantisipasi, kita sudah harus ada plannya, nggak mungkin kita tanpa plan. Seperti saya bilang di awal, predict, analyze, anticipate. Nah, ketika kita analyze, kita buat apa? Yes, kita buat plan, kita buat perencanaan. Kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Tanpa perencanaan, kita menjadi orang yang impulsif, dan akhirnya endingnya apa? Menjadi orang yang, yes, FOMO, FOMO, fear of missing out. Mungkin awal-awal shock, kaget dulu. Kita nggak beli, kita nggak bereaksi. Kaget. Ternyata begini toh. Kita sibuk cari informasi. Baru kemudian ketika harganya naik, kita baru cari informasi. Ketika kita cari informasi, harganya udah naik berapa hari. Dan ketika kita mau memutuskan untuk beli, endingnya apa? Harga sudah dipucuk. Sudah telat. Sudah terlambat. Itu sebabnya saya selalu menggarisbawahi. Kita harus punya pengetahuan. Karena apa? Ketika terjadi masalah, kita predik bakal bagaimana, kita analisa bakal bagaimana, kita antisipasi berdasarkan apa? Pengetahuan kita. Tanpa adanya pengetahuan, tanpa adanya kita punya persiapan, kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan benefit, kita mengambil kesempatan
Mungkin Bapak Ibu pernah juga mendengar istilah kata mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, itu. Dan mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar kata tulisan aksara Chinese ya, Chinese, masalah krisis itu memiliki makna juga bahwa di balik krisis selalu ada peluang. Itu yang penting. Dan bagaimana kita nangkap peluang? Itu yang terjadi hari-hari ini. Di 1 minggu terakhir ini mungkin, atau mungkin bukan 1 minggu terakhir, mungkin dari 2 minggu terakhir ini, ketika ada sebagian orang yang bisa dapatkan keuntungan, tapi ada sebagian orang yang tidak dapat keuntungan apa-apa. Karena apa? Karena tidak antisipasi. Dia tidak punya pengetahuan yang cukup untuk ketika melihat ini, kondisi seperti ini dia harus gerak cepat untuk bagaimana? Ya, di dalam itu sebabnya kita melihat dalam dunia ya berputar, kadang orang ada di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Sebenarnya yang membuat itu jadi gimana sih sebenarnya? Yang membuat itu adalah orang-orang yang bisa menangkap peluang di saat ketika terjadi sesuatu dan dia nangkap peluang, bam, itu jadi kesempatan yang baik. Ya, ketika awal pandemi, harga masker dari 20.000 jadi 200.000. Itu kalau ada orang-orang yang sebelumnya sudah bisa mempredik dan bergerak cepat, dia mendapatkan peluang, dia menjadi kaya raya dari situasi itu. Ya, kita mau nyalahkan bagaimana? Kita nggak bisa salahkan. Kita apakah menyalahkan kalau dia nimbun masker dan sebagainya. Ya, itu peluang gitu. Kita nggak bisa munafik dan kita nggak bisa menyangkal itu. Ada orang tertentu yang mendapat keuntungan lebih besar. Nah, itu kita ya di dunia saham ya, di dunia peluang usaha ya, di dunia usaha. Nah, kalau di dalam trading saham, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita pelajari? Kita mempelajari dari grafik. Grafik itu chart, yang saya sebut sebagai chart, itu adalah cara kita, tools kita untuk melihat peluang, untuk melihat apa yang harus kita lakukan, antisipasi. Seperti yang juga salah satu dalil dari Dow Jones yang mengatakan bahwa Henry Dow dan Jones ya, Henry Dow, dia mengatakan bahwa chart discount every news, chart discount everything. Artinya apa? Harga, bukan chart, tapi price ya. Price discount everything. Jadi harga itu lebih dahulu dari apapun. Jadi harga itu bergerak lebih dulu. Seperti saya sudah pernah cerita mengenai istilah ketika zaman dulu kita teknologi tidak secanggih sekarang. Teleinformatika itu begitu cepat ya. Hari ini perang, detik ini diumumkan perang, detik ini juga nyebar ke seluruh dunia. Begitu cepat. Kalau dulu nggak bisa. Waktu itu terjadi perang pertama, perang dunia pertama, kedua. Di sana sudah perang, nyampe berita ke kita itu berapa hari kemudian. Mungkin berapa minggu kemudian. Yang bergerak duluan apa? Harga. Waktu itu mereka mengamati ya cikal bakalnya dunia bursa saham di Amerika ya. Cikal bakalnya semua berawal dari pasar, ya kan? Nah, harga itu bergerak dulu. Karena apa? Supply dan demand. Harga kosong. Harganya naik? Karena barangnya kosong. Barangnya semakin menipis, di gudang semakin menipis. Mau nggak mau, yang semakin menipis dan yang stok baru belum datang, otomatis harganya jadi naik. Nah, ketika naik ini, orang kan langsung bertanya-tanya, kenapa naik ya? Nah, gitu loh. Jadi, ini sama kayak tadi seperti saya cerita batu bara. Batu bara itu supply dan demand. Indonesia dan Australia sebagai negara produsen dan Eropa dan negara-negara lainnya sebagai negara pembeli ya, customer-nya. Nah, ketika mereka di satu sisi mereka butuh batu bara dan ternyata barangnya nggak nyampe nih, nggak ada nih barangnya. Tiba-tiba gimana mereka? Yang ada di pasar, yang ada saat itu di Eropa, ada saat itu di pasaran, mereka rebutan beli. Nah, ketika terjadi rebutan gimana? Harganya naik dan naik. Paham ya mekanismenya ya? Itu sebabnya kita harus belajar yang saya sebut sebagai chart, grafik. Karena apa? Dengan teknologi informasi saat ini, ya, kita bisa tahu kondisi di sana, harga bergerak berubah, dan secepat itu juga sudah nyampe ke kita. Dan kita bisa tahu, kita bisa antisipasi, oh, ada apa ini? Bagaimana dan sebagainya. Ya, itu penting sekali. Dan untuk bisa mengantisipasi, sekali lagi saya garis bawahi dengan tebal, kalau bisa saya kasih kapital huruf besar, tengah-tengah ini saya tulis, pengetahuan. Tanpa pengetahuan,
tanpa ilmu trading, tanpa apapun yang bekal buat Bapak Ibu untuk bisa menangkap peluang itu akan gone with the wind, hilang begitu saja. Kita gigit jari melihat kenapa mereka bisa dapat cuan, kenapa saya nggak bisa dapat cuan, dan sebagainya. Itu semua tidak lain dan tidak bukan karena pengetahuan. Oke, ya, itu perenungan kita di akhir minggu ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk jangan malas dan jangan cuek. Kita harus belajar lagi, dan belajar lagi. Saya selalu belajar, dan ketika saya membagikan ini pun saya belajar. Saya banyak baca buku. Salah satu buku yang saya pelajari adalah dari dari Profesor Renal Kasali. Apa yang saya baca ini juga saya mengambil bahan dari buku-buku beliau. Dan saya belajar terus, meningkatkan ilmu terus untuk apa? Untuk saya membagi ke teman-teman relevansinya teman-teman itu apa. Baik teman member maupun yang non-member. Yang member, yes, Anda beruntung sudah ada di tempat yang tepat. Kita belajar bareng-bareng, sama-sama, supaya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik bersama-sama. Dan yang belum member, saya ajak, bergabunglah bersama kita. Wah, kenapa harus bayar member? Ya, karena ada effort yang kita lakukan dan ada investasi yang kita lakukan dalam bidang tools. Kita menyediakan tools, kita menyediakan banyak fasilitas untuk Bapak Ibu, dan itu tidak gratis. Bayar, saya harus membayar, dan saya harus menginvestasikan itu semua. Jadi, ada hal yang harus effort yang harus dikeluarkan. Dan satu lagi, kalau segala sesuatu sifatnya gratis, kita cenderung menganggap remeh. Siapa yang tidak menyangkal itu, ya, semua pasti mengamini. Nah, itu sebabnya kalau ketika kita sudah mengeluarkan satu biaya jeripaya, maka ada suatu cambuk motivasi, saya harus bisa. Kalau sesuatu yang sifatnya bisa dapat di mana aja, kita akan timbul, ya sudahlah, memang saya bukan di sinilah, saya nyerah sajalah gitu. Padahal tidak boleh begitu, ya. Ini adalah peluang yang saya yakin banyak orang bisa dapatkan. Kalau saya bisa, kenapa Bapak Ibu tidak bisa? Kalau teman-teman yang lain banyak yang bisa dan dapat profit, kenapa Anda tidak bisa? Berarti apa? Ayo, kalau di grup itu namanya apa? Marganya something wrong, ya. Harus introspeksi, dan video ini juga kembali mengingatkan kepada kita untuk jangan cuek, jangan malas. Bikin trading plan. Tanpa trading plan, better jangan trading. Itu perenungan kita di minggu ini. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan kita akan masuk ke market review untuk apa yang akan terjadi dan bagaimana market itu bergerak. Seperti biasa, kita masuk ke chart, ya. Yes, ini. Saya juga mengingatkan, nonton video-video kita sebelumnya yang terutama berurusan mengenai bagaimana saya menganalisa, bagaimana saya memberikan rekomendasi, dan IHSG juga bergerak sesuai, ya. Saya sudah bilang, di 2 hari terakhir IHSG berpeluang hijau. Walaupun IHSG di penutupan hari Jumat tidak membentuk higher high, tapi candlenya hijau. Tidak bisa dipungkiri. Bagaimanapun saya tetap masih benar. Ngeyel nih ceritanya, ya. Tapi candlenya hijau loh. Ya kan, saya bilang, wah ini peluang nih. Jumat Sabtu, di Kamis dan Jumat hijau candlenya, dan beneran hijau, dan luar biasa sekali, ya. Dan IHSG masih membukukan transaksi yang oke, ya, walaupun mengecil, tapi ya masih oke lah, 12,2 triliun dengan asing net sell kecil sekali, minus 49 miliar. Kecil itu, untuk ukuran asing itu kecil. Dan kondisi ini seperti ini, saya melihat ada gejala-gejala dia menguji support. Jadi di minggu depan kita harus antisipasi bahwa IHSG berpeluang koreksi lagi, ya. Jadi jangan, wah kalau kayak gini berarti IHSG berarti breakout. Belum tentu. Saya kok agak takut bahwa di awal minggu IHSG bakal berpeluang koreksi dengan menguji level support lagi. Level support berapa yang akan diuji? Dia kira-kira akan menguji level support di sini. Ya, ini saya kasih gambar merah aja. Putus-putus tebal. 6814 dia akan uji, ya. Kalau dia sampai jebol 6.814 tersebut, dia akan menguji level support berikutnya 6754. Jadi hati-hati, ya, hati-hati.
Dan kalau dia sudah sampai di sini, dia berpeluang rebound. Berpeluang rebound sampai mana? Berpeluang rebound ke level ini. 6.947 dan 7.017. Itu harapan kita ya. Semoga apa yang kita prediksikan terjadi ya. Ya, oke. Sekarang kita coba cek sektoralnya bagaimana. Nah, sektor IDX Basic mencoba untuk tetap naik, walaupun candlenya seperti itu, tapi saya yakin itu berusaha dia berusaha untuk naik di tengah kondisi akhir minggu, dan pasti akhir minggu itu banyak terjadi aksi jual, wajar ya. Dan oke, moga-moga di minggu depan masih akan naik ya. Terus habis itu ada consumer cyclicals juga saya lihat berpotensi untuk kembali naik ya, karena modelnya dia turun tapi tertahan selendang area support kita. Harapan saya untuk kemudian nanti dia bisa bergerak naik lagi. Kemudian ada consumer cyclicals, ada sektor energi. Ya, sektor energi juga. Nah, ini tadi kemarin dia hampir naik tapi dia tertahan. Tapi asing net buy di sini 138,9 miliar. Jadi minggu depan saya lihat sektor ini juga masih berpeluang untuk ngedrive naik. Apalagi ditambah kemarin ada berita bahwa kilang minyak Aramco ya, atau Arab Saudi diserang drone. Ya, ada-ada aja lah pokoknya biar yang penting harga minyak tetap tinggi. Nah, ini makanya kemarin video kemarin saya juga ngomong kan, ada hal-hal dunia ini sepertinya nggak ada yang gerakin, tapi sebenarnya ada tangan-tangan yang menggerakkan dan kita nggak tahu itu sebenarnya ya. Kemudian sektor finance tertahan level support di Skyline. Nah, ini Skyline kita, garis Skyline berpotensi untuk breakout lagi. Kalau dia bisa breakout selendang kita, dia berpeluang untuk naik. Selendang itu adalah salah satu indikator jangka pendek kita. Jika satu candle bergerak rapi di atas selendang, berarti secara tren dia masih bergerak bullish, bergerak naik. Ya, dan ini dia mencoba untuk kembali naik di atas selendang. Nice. Sektor healthcare ya tertahan level resisten kuat kita. Jadi harga itu kalau ada bergerak di atas, masih di atas V-line, itu masih cukup aman. Karena V-line ini adalah support kuat, tapi begitu jebol V-line, dia butuh momentum untuk breakout. Kalau dia nggak bisa naik di atas momentum itu, nah itu juga berpotensi untuk kembali turun lagi. Jadi hati-hati sektor healthcare. Kemudian industri. Nah, industri juga kembali bergerak naik lagi, mencoba naik lagi. Ini bagus ya, dalam tren naik yang bagus. Kemarin sideways di bawah dan ini bam, dia mencoba untuk naik. Kemudian infrastruktur, wow, keren ya. Kemarin sudah saya kode juga infrastruktur ya. Silakan Bapak Ibu nonton, ada beberapa hal yang saya kemarin suruh cermati. Basic, consumer cyclicals, finance, dan infrastruktur ini salah satunya, dan telekom transportasi ya. Kita coba cek transportasi bagaimana. Kemudian cyclicals ya masih penuh tekanan sebenarnya, walaupun dia naik tapi terbatas sifatnya. Jadi buat saya pribadi saya masih stay away sama sektor ini ya. Saya takut seperti kena jebakan Batman. Nah, sektor properti menarik untuk dicermati mungkin karena isu dari IKN. Tapi saya sendiri juga masih belum masuk, dan saya masih melihat ini juga sifatnya masih sementara. Mungkin hanya seperti kayak sektor yang berputar aja. Habis sektor ini, habis ini cyclical ya. Sektor yang bergerak berputar. Habis properti apa, habis area apa gitu-gitu. Kayak model gitu. Jadi saya sifatnya ini lebih trading pendek dulu. Saya belum terlalu minat. Nah, sektor tekno, seperti saya bilang, dia kena support dan berpeluang untuk lanjut naik. Kalau dia naik, berpotensi untuk ke sini. Dia masih bergerak sideways sektor ini. Ya, jadi saya bilang sabar-sabar aja dulu ya, masih di area-area ini kok. Terus habis sektor tekno ada sektor transportasi, tuh kan. Like I said, saya jujur saya belum lihat tuh loh. Ini chart sektor ini saya belum lihat. Ini berdasarkan kemarin saya rekomendasi apa dan jalanin apa. Serius, saya belum lihat sama sekali, dan beneran kan sektor transportasi kembali naik. Jadi silakan ya Bapak Ibu, itu kekuatan dari predict and anticipate sebenarnya ya. Predict, analyze, anticipate. Jadi kembali saya ajak Bapak Ibu belajar supaya apa yang saya lakukan Bapak Ibu juga bisa lakukan. Oke, ya. Ini market review kita pergerakan sepanjang minggu, dan saya juga lihat ke depan, minggu depan, at least di awal minggu, dia akan bergerak seperti apa.
Jadi kalau lihat kondisi seperti ini berpeluang menguat, sebagian sektor berpeluang menguat, masih ada peluang-peluang yang bisa mendatangkan kita cuan, profit, tapi ada sektor-sektor juga yang harus kita hindari sehingga kita tidak terjebak di dalamnya dan tidak nyangkut ya. Oke, ya kita lanjut ke rekomendasi saham untuk hari Senin apa aja. Dan sebelum saya masuk di rekomendasi, saya juga ajak Bapak Ibu jangan lupa sekali lagi untuk subscribe channel YouTube ini. Dukung channel YouTube ini semakin berkembang dengan sharing apa video-video yang kita bagikan ini kepada teman-teman, keluarga, dan sehingga semakin banyak orang bisa dapat manfaatnya. Ya, dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video-video saya, beri jempol. Dukung kami dengan memberikan jempol. Algoritma YouTube juga mengkalkulasi, semakin banyak yang beri jempol naik, maka dia akan juga membantu untuk mempromosikan. Oke, please help us untuk lebih besar lagi, berkembang lebih besar lagi. You help me, I help you. Oke? Ya. Untuk minggu depan, ada beberapa yang bisa sektor, yang bisa rekomendasi saham yang bisa kita cermati. Dan ini sifatnya disclaimer on lah ya. Tetap tidak semua harus dimasukin. Bapak Ibu harus tahu kriteria untuk masuk. Dan kriteria untuk masuk, saya sudah sering kali mengajarkan. Jadi, kembali, tidak semua saham yang harus langsung dibeli ya, harus ada kriteria-kriteria tertentu yang untuk kriteria untuk masuk. Dan bagi teman-teman member, jika lupa silakan nonton video pembelajaran lagi. Saya sudah sering buat video pembelajaran dan saya sudah ingetin, silakan teman-teman nonton video pembelajarannya dulu. Oke? Jika lupa, atau kalau nggak, paling gampang, paling cepat tanya di grup. Udah deh, paling cepat, jangan, nggak boleh malu. Malu artinya sesat di jalan, itu udah pepatah lama ya. Oke? Ya, kita saham pertama yang bisa untuk kita rekomendasi besok Senin adalah Bank BNI. Bank BNI ini naik dengan baik ya. Berhasil kembali naik di atas selendang seperti tadi saya sudah bilang. Candle yang berhasil naik di atas selendang dan bertahan di atas selendang cenderung akan bergerak naik. Ingat, cenderung, bukan berarti pasti loh ya. Nah, probabilitas sekitar berapa? 70-an%. Sama seperti rekomendasi kita. Rekomendasi kita memiliki winning rate around 70%. Sama halnya dengan ini. Oke, kemudian habis BBNI ini kalau target kira-kira bisa profit sampai di harga berapa? Saya lihat 8.350 bisa menjadi target moderate saat ini. Kita jangan target terlalu muluk-muluk dulu ya, antara 8.150 sampai 8.350. Jangka panjangnya target saya dia sebenarnya berharap dia bisa lebih tinggi lagi, tapi kita ambil target pendek-pendek dulu aja ya. Oke. Nah, setelah BNI ada BEFIN. Oh ya, kalau BNI mau cut loss-nya di mana? Ya, kalau jebol 7750 silakan cut loss ya. Mungkin 7550 lah. Kalau jebol 750, 7550 lah itu silakan cut loss aja. Oke, BEFIN sama. Ini juga bagus ya, kembali naik di atas selendang. Targetnya berapa untuk BEFIN? Target BEFIN 1415 dengan level stop loss di level 1250. Jadi kalau jebol 1250, 1225 silakan jualan dulu. Target saya di BEFIN di 1415 dan 1460. Kalau bisa naik di atas itu lebih bagus lagi. Oke. Dan habis BEFIN ada AMRT, Alfamart. Wow, Alfamart nice ya. Target Alfamart berapa? Kalau mau trading, nah itu saya sudah kasih tulisan tuh. 1320. Dengan level stop loss di 1135. Jadi begitu turun di bawah 1135, silakan cut loss dulu ya. Itu MRT. Berikutnya ada Excel Axiata. Excel Axiata juga mencoba bangkit dari area support dengan kalau target ini berapa kalau mau trading di Excel Axiata? Target dia kalau bisa naik di atas 3.000 ya, dengan halangan resisten kuat di 2.900. Jika nggak mampu breakout 2.900, saya bilang sell on strength dulu, jualan dulu. Dan level stop loss jika nggak sanggup naik, waspadai cut loss di level 2.650-an. Jebol 2.650, silakan kurangi muatan. Dan terakhir adalah Temas. Nah, ini Temas ini juga menarik ya, bagus untuk dicermati. Target berapa? Target kalau saya lihat Temas berpotensi ke 2.520 ya. 2.520 dengan level stop loss di 1.700
1865. Jadi begitu jebol 1865, silakan kurangi muatan. Nah, ini saya kasih. Ini targetnya dulu ya. Dan jika jebol 1850, silakan kurangi. Oke, ya itu Bapak Ibu perenungan kita, sharing kita di akhir minggu ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan apa yang saya rekomendasikan bisa membawa berkat semua bagi teman-teman di minggu yang akan datang. Oke, selamat berakhir pekan. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you all. Salam profit.